Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Dr. Om Bagus, selaku dosen pengampu mata kuliah motivasi dan komunikasi dakwah. Yang kami hormati juga Dr. Mamduh, yang selalu setia menemani Om Bagus di dalam menyampaikan mata kuliah tersebut di PKU Angkatan 17 ini. Kami akan menyampaikan 20 poin yang kami anggap penting selama perkuliahan bersama Om Bagus. Yang pertama adalah tentang akal dan hati. Akal itu dari kata aqala ya'qilu aqlan, ya. Sedangkan hati dari kata qalaba yaklibu atau yaklubu qalban, di mana antara akal dengan hati ini memiliki relasi dan hubungan yang sangat-sangat kuat dan erat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi supaya mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami hakikat, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar daripada seruan kebenaran. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Dari ayat ini kita bisa melihat redaksi kulub dan yakil. Ya, kulub adalah bentuk jamak dari kata kolbun. Sedangkan yakilun itu adalah kata kerja yang berarti berakal. Ya, di sini Allah menyandingkan antara hati dengan akal. Ini adalah isyarat bahwasanya antara hati dengan akal itu memiliki relasi yang sangat-sangat kuat. Ya, bisa disimpulkan bahwasanya hati itu dapat melakukan apa yang harus dilakukan oleh akal di dalam memahami. Sekali lagi, bahwasanya hati itu dapat melakukan apa yang dilakukan oleh akal, yaitu memahami. Berarti hati itu adalah suatu karunia yang dimana kita dapat memahami sesuatu secara mendalam, ya, secara mendasar, dan kemudian akal itu adalah suatu alat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mencerna, ya, agar kita bisa menerima, agar kita bisa mengolah dan merekam, sehingga itu akan akan diterima dan difahami oleh hati. Berarti antara akal dengan hati ini tidak adalah sesuatu yang tidak bisa sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Atau bahasa lainnya, akal adalah hati, hati juga adalah akal. Berikutnya, poin yang kedua yaitu tentang kesadaran. Om Bagus memiliki definisi kesadaran yang menurut saya sangat luar biasa. Cakupan maknanya sangat luas dan komprehensif. Beliau mendefinisikan bahwa kesadaran adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi oleh manusia terhadap lingkungannya, keadaannya, situasinya, kondisinya, yang paling utama tentang dirinya, yaitu tujuan, tugas, fungsi hidupnya, dan tahu apa yang harus dilakukan, yang dilandasi oleh ilmu, yaitu ilmu yang berasal dari Al-Quran dan ilmu yang berasal dari sunnah Rasulullah ataupun hadis, pengetahuan, wawasan, ya, pengalaman hidup yang senantiasa berorientasi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, prestasi dan kemaslahatan. Ketika melihat dan membaca definisi ini, kita pasti akan sadar, kira-kira kita termasuk orang yang sadar dengan sepenuhnya, atau orang yang setengah sadar, atau orang yang barangkali tidak sadar sama sekali. Ya, maka dari itu, orang yang hanya sadar terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, tapi tidak sadar dengan Allah, berarti orang itu setengah sadar. Ya. Orang yang tidak sadar Allah, yang tidak sadar dirinya, tidak sadar lingkungannya, berarti orang itu sama sekali tidak sadar. Dan orang yang sadar akan Allah, sadar akan dirinya, sadar akan lingkungannya, sadar akan sesama, berarti inilah orang yang sadar dengan sepenuhnya
orang yang memiliki orang-orang yang memiliki kesadaran tingkat tinggi. Poin yang ketiga adalah tentang ilmu khuduri dan ilmu husuli. Khuduri berasal dari kata hadara yahduru yang artinya diperoleh, yang artinya dihadirkan. Kemudian husuli itu berasal dari kata hasala yahsulu yang artinya didapat. Ya, dihasilkan juga bisa. Nah, berarti secara definisi atau secara bahasa antara huduri dengan husuli ini tidak jauh beda. Ya, akan tetapi sumber daripada yang didapat ilmu huduri dan sumber yang didapat ilmu husuli ini agak sedikit berbeda meskipun nanti ujungnya sama. Ya, huduri itu adalah suatu ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba karena memang diberikan langsung kepada Allah. Allah menghadirkan langsung ilmu tersebut untuk seorang hamba. Tentu hamba yang dimaksud di sini adalah hamba yang sudah memiliki riyadhah ruhaniyah yang itu menjadi rutinitas dan keistiqomahan sehingga Allah memberikan ilmu yang sifatnya huduri tadi, atau kalau bahasa lainnya ilmu laduni. Sedangkan ilmu husuli adalah ilmu yang ditempuh dan didapat lewat jalur formal. Misalkan ada yang sekolah dari mulai SD sampai SMA, ya jenjang S1 sampai doktor dan seterusnya, ilmu-ilmu yang didapat dari jalur formal tersebut sifatnya husuli, ya. Inilah tentang huduri dan husuli. Kalau kita lihat dari sisi derajatnya dan levelnya, tentu ilmu huduri ini jauh lebih tinggi karena Allah Subhanahu wa taala langsung ya yang memberikan ilmu tersebut lewat riyadhah ruhaniyah yang dilakukan oleh seorang hamba. Namun bukan berarti husuli tidak penting, juga sangat penting. Ya, yang jelas kedua-duanya itu penting dan harus dimiliki oleh seorang mukmin, apalagi seorang kader dai. Yang berikutnya, yang keempat tentang mekanisme otomatis atau yang disebut dengan hipnotik. Seringkali manusia itu lost control, ya, melakukan sesuatu ya tanpa adanya kesadaran, tidak berpikir lagi, ya, tidak berpikir lagi, tidak berdaya untuk menolak, ya. Kemudian rela berkorban hanya untuk sesuatu yang sudah menjadi lost control tadi. Ini kalau dalam hal-hal yang positif tidak masalah, tidak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika dalam hal-hal yang negatif. Ya, contohnya orang yang kecanduan narkoba. Nah, ini adalah hipnotik yang sangat-sangat negatif dan merugikan. Ya, baik bagi kesehatan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Tapi kalau hipnotiknya terhadap Al-Quran, kemana-mana yang dibawa Al-Quran. Ketika dalam kondisi sendiri, ketika dalam kondisi sepi, mulutnya itu senantiasa berzikir, zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran. Ya, bahkan ketika diskusi, secara tidak langsung atau secara otomatis, orang tersebut itu mengutip ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini adalah hipnotik tapi yang sifatnya positif. Yang berikutnya adalah MM, poin yang kelima, MM ataupun manual manusia. Ya, terbukti kebenaran Al-Quran yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh ya, aku yaitu kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan, lebih baik daripada malaikat, lebih baik daripada jin ataupun iblis ataupun setan, dan tentu lebih baik daripada hewan ataupun binatang. Apa yang menjadikan manusia itu sesempurna itu? Ternyata manusia itu dikaruniai MM atau manual manusia. Di antara manual manusia itu ada Oka dan Oki. Manusia ada yang memiliki kecenderungan di dalam menggunakan otaknya, baik itu yang kanan ataupun yang kiri. Kemudian manusia juga dibekali sensor. Kita tahu benda yang memiliki sensor itu pasti hebat, itu pasti canggih. Ternyata manusia tidak kalah canggih dan tidak kalah hebat. Manusia memiliki vago, ya, visual, auditory, kinestetik, ya, gustatory dan olfaktory. Ya, ini semuanya dimiliki manusia, hanya saja memang antara manusia satu dengan manusia yang lain itu kecenderungannya berbeda-beda. Ada yang lebih dominan visual tapi auditorinya kurang, atau sebaliknya ada yang kinestetiknya menonjol dan dominan akan tetapi visualnya kurang dan seterusnya. Kemudian manual manusia yang berikutnya adalah tentang personality ataupun kepribadian. Manusia dilihat dari personality dan kepribadiannya. Ada yang sanguinis, ya, pengennya itu populer, ya, kemudian koleris, ini cenderung kepada yang kuat, ya, kemudian
melankolis, ini yang sempurna, dan plekmatis, ini yang cinta damai. Ini semuanya adalah baik, ini semuanya adalah karunia Allah, ini semuanya adalah negatif. Hanya saja seringkali manusia itu menyalahgunakan daripada manual tersebut, ya. Sehingga tidak ayal, tidak aneh ketika orang yang berpendidikan ternyata perilakunya itu kotor dan seterusnya. Ini tidak lain karena manual yang canggih, yang hebat, yang luar biasa tadi itu disalahgunakan. Berikutnya, poin yang keenam adalah segi empat mekanisme sunatullah. Om Bagus pernah menggambar segi empat. Masing-masing sudut itu ada A1, A2, B1, dan B2. A1 yang dimaksud adalah ada orang yang taat, patuh, baik itu terhadap perintah Allah, aturan Allah ataupun aturan pemerintah, yang kemudian dia mendapatkan hasil yang sesuai. Ya, contohnya dalam masalah pandemi, dia rajin, ya, dia patuh terhadap prokes, ya, terus kemudian dalam urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dia termasuk orang-orang yang menjaga kebersihan karena an-nadhafatu minal iman. Kemudian dia mendapatkan hasil yang sesuai, ya. Jadi antara usaha dengan hasil itu imbang atau segaris lurus. Nah, ini adalah tipikal manusia yang pertama. Patuh, taat, hasil sesuai. Tipikal kedua adalah A2, yaitu orang yang patuh, taat, namun hasilnya tidak sesuai. Sudah menjaga prokes dengan ketat dan luar biasa, namun masih terpapar corona. Ya. Nah, orang ini sebenarnya bukan orang yang malang. Justru orang ini adalah orang yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cinta kepadanya, sehingga apa? Allah berikan ujian-ujian, ya, di mana nanti di akhirat pahalanya itu akan jauh lebih besar daripada orang-orang yang lainnya. Dan ini tidak buruk, ini adalah baik, ya. Kemudian manusia yang ketiga adalah B1. Orang yang gak ada patuh-patuhnya, gak pernah taat. Ya, kalau bahasa kasarnya mungkin boleh dibilang bajingan, ya. Akan tetapi orang tersebut, wah, usahanya lancar, karirnya melejit, ya. Pokoknya aneh deh gitu, ya. Kayak Firaun kurang lebih seperti itu. Akan tetapi orang seperti ini kita harus hati-hati dan jangan heran. Sebenarnya Allah itu sudah membiarkan orang tersebut dalam kesesatan, dalam kegemilangan, ya, dalam gemilang dosa, dan nanti di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sepedih-pedihnya. Ini adalah manusia yang istidraj, manusia yang sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatan dan dosa, mirip seperti Firaun laknatullahi alaih. Kemudian yang berikutnya adalah B2, yaitu orang yang gak patuh, gak taat, tapi juga hidupnya sengsara, baik itu di dunia dan di akhirat. Inilah semalang-malangnya manusia. Ya, inilah serugi-ruginya manusia. Di dunia sengsara, di dunia melarat, dan di akhirat akan diazab. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kemudian poin yang ketujuh adalah manusia itu diberi dua kekuatan fikir dan kekuatan aksi. Ya. Manakala kekuatan ini hanya dominan di salah satunya, atau ketika manusia itu hanya memaksimalkan salah satu kekuatan, maka hasilnya pun juga tidak maksimal. Ya. Orang yang hanya maksimal dalam fikir, namun actionnya nggak ada, ini namanya omdo. Ya, Allah mengutuk orang yang seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu cuma ngomong doang tapi tidak ada aksinya? Ya, bagus sih berpikir, namun kalau nggak ada aksinya juga hasilnya nihil. Kemudian action, sama, orang yang memiliki kekuatan aksi namun tidak didasari pikiran, tidak didasari akal, maka itu cenderung sesat dan menyesatkan. Inilah yang disebut dalam surat Al-Fatihah ad-dhalin, orang yang sesat dan menyesatkan. Nah, kapan kekuatan ini, ya, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan maksimal? Ketika bersinergi antara pikiran dan aksi, ya, ketika sudah terkompilasi dan bersinergi, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang kedelapan adalah apa saja yang membuat orang termotivasi. Ya, apa saja yang membuat orang itu akan termotivasi. Om Bagus menawarkan beberapa poin, namun kami akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama adalah
orang melihat langsung dan menyaksikan. Yang kedua, harus ada pembuktian. Dan yang ketiga, ada testimoni yang bagus. Kenapa? Ya, banyak orang di zaman Rasulullah itu yang menjadi mu'alaf, masuk Islam bersama Rasulullah, padahal Rasulullah tidak berdalil, tidak berbusa-busa membacakan dalil-dalil ataupun ayat-ayat Al-Quran. Ya, sangat simpel dan sangat sempurna. Ternyata mereka itu termotivasi. Apa yang ia lihat langsung daripada baginda Rasulullah ternyata adalah pribadi yang sangat tawadhu, pribadi yang menyejukkan, ya, pribadi yang memberikan chemistry ataupun energi-energi yang positif, ya. Dan ternyata itu juga bukan hanya sekedar teori belaka, tapi terbukti, ya, terbukti bagaimana sosok baginda Rasulullah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan beberapa testimoni orang-orang menyebut itu beliau adalah seorang yang amin, yang amanah, jujur dan terpercaya. Sehingga ketika pembesar-pembesar kafir Quraisy berebut untuk meletakkan batu hitam atau Hajar Aswad, ya akhirnya mereka memilih seorang Muhammad untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Kenapa? Ya, karena mereka sendiri menyaksikan, membuktikan, dan ada testimoni bahwa dia itu adalah Al-Amin, orang yang amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Kesembilan, yaitu tentang ICOS, ya. ICOS adalah Intelligent Control of Survival. ICOS ini adalah suatu rahmat dan karunia Allah yang diberikan kepada setiap hamba. Namun tidak semua hamba itu bisa merasakan keunggulan dahsyat ini. Kalau bahasa Om Bagus, ICOS ini adalah keunggulan dahsyat. Kenapa dikatakan keunggulan dahsyat? Ya, karena ICOS ini hanya akan muncul dalam kondisi terjepit, tertekan, terancam, terhina, ya, ketika orang tersebut ya mengeluarkan energi positifnya dan berusaha untuk bangkit, maka ICOS ini akan berfungsi. Akhirnya apa? Orang yang tadinya terjepit itu akan merasa akan mendapatkan kelapangan. Yang terancam akan mendapatkan keamanan, ya. Dan orang-orang yang terhina, terpuruk itu akan bangkit dan berdiri lagi. Akan tetapi ICOS ini tidak akan muncul ketika orang hanya memilih hidup yang aman, nyaman, santai-santai, ya, masa bodoh, ya. Yang penting saya aman. Nah, ICOS ini tidak akan muncul dan tidak akan berfungsi bagi orang yang memilih jalan aman-aman saja. Kesimpulannya, ICOS ini hanya akan didapat oleh orang-orang yang suka dengan tantangan hidup. Berikutnya atau yang ke-10 adalah expression. Ya, lagi-lagi tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang masuk Islam, ya, itu bukan karena dalil-dalil, bukan karena ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibacakan dan ditafsirkan. Ya. Orang-orang itu ketika ketemu baginda Rasulullah, baik itu muslimnya atau kafirnya, itu pasti merasa kegeeran, gede rumongso. Ternyata saya ini sangat dihargai. Ternyata saya ini adalah sesuatu pribadi yang luar biasa di samping Rasulullah. Padahal semua orang yang ketemu dengan Rasulullah akan mendapatkan perilaku yang sama. Tapi masing-masing mereka itu kegeeran. Pertanyaannya, kenapa? Kok sampai-sampai ada orang kegeeran kalau sudah ketemu Nabi? Ya, jawabannya adalah karena gerakan Nabi, ya, ketika berkomunikasi dengan orang yang ada di hadapannya. Begitu juga pakaian yang dikenakan Nabi, bahkan suara dan ucapan-ucapannya itu, ya, itu benar-benar menjadikan orang itu jatuh hati. Ekspresi Nabi itu menjadikan orang kegeeran, gede rumangsa. Padahal semua orang diperlakukan sama. Hanya saja ya setiap personal merasakan hal yang sedemikian itu. Maka dari itu orang yang muslim jadi tambah cinta dan menjadi tambah taat. Dan orang yang tadinya kafir itu bisa menjadi mu'alaf, gegara ekspresi yang diekspresikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke 11 adalah repetisi ataupun pengulangan. Ya, tentu yang dimaksud pengulangan di sini adalah pengulangan dalam hal-hal yang positif. Sekali lagi, repetition ataupun pengulangan-pengulangan yang kami maksud di sini adalah pengulangan-pengulangan yang sifatnya positif.
Karena dengan pengulangan tersebut akan mendapatkan kekuatan, akan mendatangkan kekuatan dan akan mendatangkan keistiqomahan. Bagaimana tidak? 13 tahun ya. Repetition yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu senantiasa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu ditanamkan pengulangan-pengulangan tersebut selama 13 tahun. Yang akhirnya meskipun baginda Rasulullah sudah wafat ya 15 abad atau bahkan 16 abad yang lalu, akan tetapi ya hasil dan efek daripada repetition yang dilakukan oleh Rasulullah itu masih bisa kita rasakan saat ini, di mana kita masih kuat ya di dalam mempertahankan iman dan Islam kita, dan bahkan kita dikasih keistiqomahan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Inilah manfaat daripada repetition dalam hal-hal yang sifatnya positif. Poin yang ke-12 adalah anchor dan condition. Ini adalah istilah yang hanya saya dapat dari Om Bagus, yaitu anchor. Tulisannya ancor ya. Ya, anchor itu dilarang menggunakan dalam kalimat-kalimat yang bermakna dan bernada negatif. Ya, sebagai contoh, wah, kalau saya itu sangat pusing atau sangat tidak bisa kalau dikasih tugas kok buat video, atau tugas menulis dengan tangan ya, tanpa alat laptop ataupun yang lainnya. Wah, ini tugas yang berat nih. Kayaknya UAS seperti ini saya nggak bisa melakukan. Nah, ini adalah anchor yang negatif. Hati-hati dengan anchor tersebut. Ya, sebaliknya anchor itu harus digunakan dengan hal-hal yang bernada atau kalimat-kalimat yang positif. Ya, atau kebalikan. Contoh tadi misalkan, wah, saya sangat senang nih kalau dikasih tugas yang penuh tantangan. Ya, tugasnya membuat catatan dengan tangan, terus kemudian membuat rekaman video. Ini adalah tugas yang menarik, insya Allah saya bisa. Nah, seharusnya anchor itu harus kita lakukan dengan hal yang positif seperti tadi. Karena apa? Anchor ataupun ucapan-ucapan ya dalam situasi dan kondisi yang dimana kita ada pada saat itu adalah doa. Fa in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau seandainya anchornya itu adalah positif, ya baik, insya Allah itu yang akan didapat. Dan kalau anchornya itu negatif, gak jauh-jauh ya apa yang akan dihasilkan. Kemudian poin yang ke-13 adalah cara untuk mendapatkan divine inspiration ataupun hikmah. Ya, ternyata untuk mendapatkan hikmah itu tidak mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata may yasha, faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah itu memang memberikan hikmah atau divine inspiration itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan orang yang sudah mendapatkan hikmah tadi, itu berarti orang yang sudah ataupun orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Faqad utiya khairan katsira. Maka dari itu ulama tafsir mengatakan hikmah di sini artinya ilmu. Ya, hikmah di sini artinya ilmu. Kapan kita akan mencapai tersebut? Pertama, ketika mengaji, yaitu dengan memakai hati, bukan hanya sekedar lidah dan bunyi-bunyian saja. Yang kedua, niat yang bagaimana ya, jadi harus harus definitif, yaitu niat yang sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya. Jangan sampai menodai niat dengan sesuatu yang bias, dengan sesuatu yang tidak jelas. Yang ketiga, perbanyak ilmu di muka bumi ini. Apapun itu ilmunya, baik itu ilmu umum ataupun ilmu agama, pada dasarnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, datangi Al-Qur'an dengan perasaan butuh. Yang butuh itu bukan Al-Qur'an, tapi yang butuh itu kita. Kita butuh obat, ada dalam Al-Qur'an. Ya. Kita butuh teman, itu ada dalam Al-Qur'an. Kita butuh petunjuk, itu ada dalam Al-Qur'an. Kita butuh pembeda mana yang hak, ada yang batil, itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, ketika kita menginginkan hikmah, maka harus mendatangi Al-Qur'an dengan perasaan butuh. Kemudian perbanyak masalah. Karena dengan banyaknya masalah, orang itu akan dewasa. Orang itu ya akan mencari sesuatu yang mungkin orang tidak melakukannya. Kemudian yang terakhir adalah dalam kondisi suci dan tidak terburu-buru. Yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar suci pakaian, tapi hati, pikiran juga harus suci dari penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Poin yang ke-14 yaitu tentang elemen ikhtiar. Ya. Kenapa ikhtiar itu atau ikhtiar manusia itu seringkali valid atau seringkali gagal? Karena di sana ada dasar dalam berikhtiar yang dimana itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang berikhtiar. Apakah 5 elemen ikhtiar tersebut?
Yang pertama, melakukan sesuatu dengan niat dan ilmu. Yang kedua, berjuang dengan maksimal. Ya, karena dalam Al-Quran dikatakan, fattaqullaha mastata'tum. Ketika kita berjuang, ketika kita takwa kepada Allah, itu jangan semaunya, tapi semampunya, alias semaksimal mungkin. Kemudian pengorbanan. Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul. Namun ternyata di balik itu semuanya, beliau adalah orang yang bagaimana ya mencontohkan pengorbanan yang sesungguhnya, baik itu pengorbanan di hadapan Allah ataupun pengorbanan di hadapan manusia. Yang berikutnya adalah istiqamah. Dan yang terakhir adalah doa. Doa ini adalah perisai. Doa ini adalah intisari daripada segala ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Poin yang ke-15 yaitu obat, ya, ayat obat segala kegalauan dan keresahan. Mungkin saat ini banyak yang galau, banyak yang resah, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, tapi itu baik, ya. Tapi ternyata itu baik. Yang engkau benci itu ternyata baik bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu, tapi yang engkau sukai ternyata itu buruk, ya, dan tidak baik bagimu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya, dan kalian tidak mengetahuinya. Dan ini juga dipertegas dalam surah An-Nisa ayat 19, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Poin yang ke-16 adalah hukum hidup. Ya, Bagus menyampaikan beberapa poin, tapi yang kami ingat cuma ada 2. Yang pertama, apa yang kamu percaya dalam hidupmu, itulah yang terjadi. Yang berikutnya, sebesar apa kepercayaanmu, sebesar itulah hasilnya. Ini senada dengan sabda Rasulullah SAW, ana inda dhanni abdi bi. Aku senantiasa dalam prasangka hambaku. Kalau seandainya hamba itu mempercayai hal-hal yang tidak baik, ya kira-kira itulah yang akan terjadi. Kalau seandainya hamba itu mempercayai dengan hal-hal yang positif, maka itulah nanti yang akan dihasilkan. Maka dari itu sebagai seorang mukmin, apalagi seorang pendai, itu harus senantiasa ya positive thinking, harus senantiasa ya dalam prasangka-prasangka yang baik meskipun yang dilihat itu adalah buruk. Atau bahasa lainnya, kita senantiasa melihat kelebihan dari kekurangan-kekurangan yang ada. Kita senantiasa melihat hikmah dari musibah-musibah yang terjadi di antara kita. Kemudian poin yang ke-17 adalah semua kritik itu menyakitkan. Ya, kadang-kadang ada orang itu seenak udeli dewe, ya seenak perutnya mengkritik habis-habisan. Gak usah jauh-jauh, orang yang nonton bola itu jauh lebih pintar daripada yang main, baik itu Messi, Ronaldo ataupun Muhammad Salah. Seolah-olah yang nonton tuh jauh lebih baik. Wah, seharusnya dioper, seharusnya langsung aja ditembak. Ya. Jadi orang yang berkritik itu, makanya kritik itu semuanya menyakitkan. Ya. Lalu kapan kritik itu bisa kita lakukan? Atau apa sih syarat-syarat sehingga kita itu boleh mengkritik? Bagus mengatakan orang itu boleh mengkritik dengan 3 syarat. Yang pertama dia diminta untuk mengkritisi. Yang kedua punya otoritas dan punya skill serta pakar. Kalau dia mau mengkritik masalah bola, berarti dia harus jadi pemain bola yang handal dulu. Kalau ingin mengkritis ya para dai, berarti dia harus menjadi dai dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya tidak disampaikan di tempat umum, ya. Karena mengkritisi di tempat umum itu sama saja menghina, ya, itu sama saja mencemooh, itu sama saja menjatuhkan ya status sosial seseorang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Poin ke-18, seorang dai pantang down dan putus asa. Ya, kita adalah kader-kader dai yang sedang digodok di PKU angkatan 17 ini, ya. Di antaranya oleh dokter sehat kita atau guru sehat kita yaitu Om Bagus, ya. Beliau mengatakan seorang dai pantang down dan dilarang putus semangat. Nggak boleh putus asa. Kenapa? Seorang dai itu yang down ya dengan celaan-celaan dengan celaan-celaan jamaahnya, dengan cibiran-cibiran jamaahnya, berarti belum ikhlas ketika dia memilih untuk menjadi seorang pendakwah. Atau sebaliknya,
ketika ada seorang dai itu semangat, ya menggebu-gebu, membara, ya berapi-api ketika dipuji oleh jamaahnya, berarti ini juga belum dikatakan dai yang ikhlas. Dai yang ikhlas itu tidak bangga dengan pujian dan tidak down ya atas permasalahan yang sedang ia hadapi atau cemoohan yang sedang menimpa dirinya. Poin yang ke-19 adalah kaya versus miskin ya. Kaya versus miskin. Ya ini sebenarnya masih kembali ke teori Icos tadi ya, bahwasanya orang kaya ya, orang kaya itu kelebihannya hanya ada di harta, tapi ternyata kebanyakan mereka tidak pintar dan tidak cerdas. Sebagai contoh, mereka memiliki rumah mewah, tapi kerjaannya hanya nungguin villa. Mereka punya kendaraan-kendaraan yang mewah, tapi yang menempati atau yang menggunakan drivernya ya. Sedangkan orang miskin itu hanya kalah di harta saja, tapi mereka relatif lebih cerdas ya dan lebih pintar. Ya, kurang lebih seperti itu untuk kaya versus miskin, yang sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan teori Icos. Kemudian poin yang ke-20 ya, jangan ucapkan kata-kata sebelum engkau mengetahui efeknya ya. Jangan engkau ucapkan kata-kata sebelum engkau mengetahui efeknya. Ini ya adalah eksplorasi daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, al mukmin yufakir qabla an ya'zim. Orang mukmin yang hakiki, orang mukmin yang sesungguhnya itu adalah orang yang berpikir dulu sebelum melakukan. Karena apa? Dia pikir dulu kira-kira kalau saya melakukan A efeknya apa, kalau saya melakukan B efeknya apa. Seperti itu. Ya, apalagi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya kebanyakan penghuni neraka itu adalah orang-orang yang tidak menjaga lisannya. Kenapa lisan itu tidak terjaga? Karena orang tersebut tidak berpikir sebelum berkata-kata. Ya, bahkan dalam hadis lain, ya, yang namanya nikah, tolak, rujuk, ya, itu adalah sesuatu yang seriusnya serius, yang main-mainnya jadi serius. Maksudnya apa? Orang yang bercanda masalah nikah, talak, dan rujuk, maka itu hukumnya wajib dilaksanakan meskipun bercanda. Ya, sebagai contoh, kamu kok hari ini belum mandi ya? Yaudahlah kamu saya istrikan, kamu saya ceraikan saja karena hari ini nggak mandi. Ya, meskipun itu diucapkan dengan main-main atau dengan bercanda, tapi itu hukumnya serius. Maka dari itu jangan kau ucapkan kata-kata sebelum mengetahui efeknya. Nah, ini yang terakhir, mohon maaf kepanjangan sedikit, ini bonus ya. Saya pribadi itu sangat mengapresiasi dan sangat senang dengan tugas yang diberikan oleh Om Bagus ini, karena menurut saya unik ya dan luar biasa. Ini hanya satu-satunya dalam kehidupan kami dikasih tugas ya untuk ngerjain mata kuliah itu lewat rekaman video ataupun lewat tulisan, yang tulisannya lewat tangan lagi ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang menurut saya luar biasa dan kami sangat mengapresiasi ya. Ini sekedar informasi. Al-Quran Madinah ya, itu awal mulanya bukan ditulis dengan mesin, bukan dicetak pakai mesin langsung. Awal mulanya Quran Madinah itu benar-benar ditulis tangan dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, di mana kaligrafernya atau yang menulisnya, kalau bahasa Arab disebut dengan khotot, yang bernama Usman Toha. Syekh Usman Toha ini adalah kaligrafer dari Syria, kemudian didaulat ya menjadi penulis Al-Quran pada tahun 1988 oleh Raja Fat ya, yang selama ini Al-Qurannya itu ada seantero jagat. Ternyata itu semuanya adalah hasil riadoh, tulisan tangan, bukan cetak. Baru setelah tulisan itu diabadikan, setelah tulisan Al-Quran yang ditulis oleh siapa tadi, Usman Toha itu dirapihkan, akhirnya dibuatlah semacam aplikasi, terus kemudian aplikasi tersebut dicetak. Ini lagi-lagi ya sesuai dengan tugas Om Bagus, yaitu membuat video ataupun membuat karya dengan tulisan, membuat tugas dengan tulisan tangan langsung. Dan itu ternyata dicontohkan oleh seorang ulama yang bernama Usman Toha tadi. Inilah mohon maaf, inilah yang kami tangkap ya selama perkuliahan Om Bagus yang kurang lebih ada 20 poin tadi. Terima kasih.
atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.